Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Di zaman Siti Nurbaya, wanita memiliki kedudukan yang sangat rendah. Dia tidak memiliki banyak otoritas atas dirinya sendiri. Dia bahkan tidak boleh jatuh cinta. Dia harus tunduk kepada keinginan orang lain. Dia hanya bisa bertugas, mengurus rumah, dan melayani pria. Hanya pria yang berkuasa dan paling menentukan di dalam keluarga. Wanita hanya bisa tunduk dan menurut. Sikap ini juga dijalankan banyak orang terhadap Tuhan. Tuhan adalah penguasa, pemberi arahan, petunjuk, dan aturan. Manusia harus menurut dan menurut saja. Manusia tidak bisa menentukan kemauannya. Tetapi perhatikan ayat berikut ini, Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Anda lihat, ada dua kata pegang yang muncul. Pertama, Allah memegang perjanjian dan kasih setia. Yang kedua, orang yang berpegang pada perintahnya. Artinya ada dua pihak yang terikat dan keduanya harus berpegang pada suatu perjanjian. Saudara, ini adalah hal yang luar biasa. Tuhan adalah raja di atas segala raja. Seharusnya dia berhak untuk menuntut penurutan, menuntut kesetiaan total dari manusia. Karena manusia itu hanya ciptaannya. Dan bahkan lebih parah, karena dosa kita patut dihukum. Kita telah kehilangan hak untuk hidup, untuk bahagia, untuk sejahtera. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuka jalan untuk mengadakan ikatan perjanjian. Untuk itu, Tuhan merendahkan diri, menjadi setara dengan manusia yang sesungguhnya rendah. Tuhan malahkan menawarkan suatu ikatan hubungan. Tuhan sungguh sangat luar biasa. Dia melakukan segala sesuatu yang terbaik, bahkan merendahkan dirinya, bahkan menjadi manusia yang paling hina, hamba. Itu adalah demi menyelamatkan kita, demi membahagiakan kita, demi mengubah kita, demi menjadikan kita orang-orang yang sukses dan berhasil. Tapi pendeta, mengikat diri dengan Tuhan itu sulit. Perintah Tuhan itu berat untuk dijalani. Kata orang banyak. Perhatikan undangan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ayat ini diucapkan bagi orang di zaman Yesus. Orang di zaman Yesus berusaha menuruti hukum Tuhan tetapi tidak berhasil, bahkan menjadi jahat. Mengapa itu terjadi? Ada yang hilang dari Ulangan 7 ayat 9 tadi. Kita lihat lagi. Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya. Ikatan kasih, itulah yang hilang dari orang di zaman Yesus. Hukum Tuhan menjadi berat, bahkan menjadikan mereka jahat. Kenapa? Karena hukum Tuhan dijadikan ukuran untuk bersaing, untuk meninggikan diri. Tidak heran ketika anak Allah datang dengan penuh kebaikan. Dia dianggap saingan berat. Maka mereka membunuh, bahkan dengan cara yang paling jahat, yaitu salib. Saudara, Tuhan telah merendahkan diri kepada kita agar kita dapat menjangkau Dia. Agar kita dapat membina hubungan kasih yang indah. Agar kita dapat dengan penuh sukacita berbahagia dengan pencipta alam semesta. Sambutlah Dia. Masuklah ke dalam perjanjian yang mengikat kita kepada cinta dan kehidupan yang kekal. Itu keren.